الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم uswatun hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Al-ayat. Bapak Ibu, alhamdulillah tidak berasa waktu bergulir. Januari sudah pekan kedua ya. Sementara Hijriah pun sudah memasuki Rajab dan mendekati Ramadan. Rajab bagian dari Arba'atun Hurum, 4 bulan yang mulia. Namun terkait dengan sebutan Arba'atun Hurum atau istilah lainnya adalah Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang terhormat atau mulia. Ketika tidak berupaya untuk menemukan yang valid, apalagi kalangan awam, lantas menjadikan Rajab untuk tanggal-tanggal tertentu sedemikian istimewa. Pertanyaannya adalah, apakah keutamaan keistimewaan itu berbasis atau berdasarkan sesuatu yang valid dari sisi nas? Nah, mungkin kita coba selingi pembahasan kita mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak yang kemarin berkaitan dengan 3 level ya, 3 kelompok. Kita selingi dulu pembahasan tentang ini karena penting juga Pak ya. Jadi Arba'atun Hurum dan Rajab, paling tidak untuk membentuk frame ya, frame of thinking atau mindset kita sehingga amalan itu tidak keliru. Saya mulai dari Al-Imran dulu untuk mengukuhkan sisi nasnya Pak ya. Surat 3 ayat 31 di situ dengan sangat jelas disebutkan, Qul, katakan Muhammad, Allah menyuruh Rasulullah SAW untuk menyampaikan. Jadi biasanya kata kul itu memang berfungsi sebagai penegas di mana Allah memerintahkan, menyuruh beliau untuk menjelaskan, menyampaikan. Dengan ungkapan ini tampak jelas bahwa seorang Rasul harus memiliki kemampuan dan keterampilan komunikasi yang baik, karena bagian dari pendukung peran utamanya yaitu berdakwah, tabligh ya. Mau tidak mau harus gitu. Ati Allah in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah ya. Jika kalian mencintai Allah, itu penegasannya Pak. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Di sini 2 sisi yang sulit dipisah. Tuhibbun Allah, mencintai Allah, maka pasti fattabi'uni, ikutilah aku. Nah, ikutilah aku ini menunjukkan konsekuensi dari poin pertama, tuhibbun Allah, mencintai Allah. Maka seyogianya kita belajar untuk aslama ya, berserah diri atas apa yang diwariskan, apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Nah, jaminannya 2. 1, yuhibbukumullah,
Allah akan melimpahkan cintanya sampai rahmatnya, dan yang kedua adalah wa yaghfir lakum dzunubakum, akan menghapus kesalahan. Sementara kesalahan itulah, penghapusan kesalahan itulah yang kita harapkan terus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, salah satu konsep yang perlu kita aplikasikan ketika diperintahkan fattabi'uni, ikutilah aku, adalah hal-hal yang berkaitan dengan cara memuliakan Rajab itu seperti apa. Baik, kita lihat dulu dari sisi Quran mengenai Arba'atul Hurum, kemudian kita lihat hadisnya ya. At-Taubah 36 menyebutkan inna iddatash syuhur indallah, sesungguhnya bilangan bulan, bulan kalender ya, bukan bulan planet. Iddatash syuhur, bilangan bulan, indallah, di sisi Allah itu isna asyara syahran fi kitabillah, ada atau terdapat 12 bulan menurut ketetapan Allah. Kitabillah pengertiannya ketetapan Allah yang mutlak sifatnya, 12 bulan. Oke, sebelum kita lanjutkan bilangan bulan, kita kembali dulu ke 10 ayat 5. Surat 10 ayat 5. Nanti masuk ke sini ya. Di surat 10 ayat 5, sebagaimana yang sudah disinggung, dijelaskan mengenai bilangan tahun. Kalau ini iddatash syuhur, kalau di 10 ayat 5 adadas sinin, bilangan tahun, yang rujukan utamanya adalah asy-syamsu wal qamar, matahari dan bulan. Di situ dikatakan huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran. Allah sudah menetapkan bahwa matahari itu memiliki pancaran sinar, maka disebutnya diya'an. Bulan memiliki nuran. Kemudian Allah juga menetapkan di situ qaddarah, ketetapan Allahnya berupa apa? Perputaran, di mana matahari dan bulan masing-masing punya manzilah. Manzilah di surat Yasin disebutnya mustaqor. Kita menyebutnya orbit ya. Orbit itu kan berputar, yang berputar di situ, berputar setiap waktu tanpa pernah berhenti kecuali Allah menghendaki. Nah, perputaran matahari di tempatnya alias orbit atau manzilah itu menghasilkan adadas sinin. Perputaran bulan pun di tempat orbitnya menghasilkan adadas sinin, bilangan tahun gitu. Kemudian perputaran matahari diambil oleh perhitungan kabisat dan atau Masehi sekarang hingga menghasilkan 365, sekian. Itu hari, Pak. Jadi adadal ayam mungkin ya, hitungan hari 365, sekian. Kalau bulannya sama kan? Bulan Masehi pun atau bulan yang berbasis perhitungan matahari pun ini iddatash syuhur, bilangan bulannya isna asyara syahran, 12 bulan. Begitu pula dengan perputaran bulan. Perputaran bulan menghasilkan sama isna asyara syahran, 12 bulan. Perbedaan paling mendasar, Pak. Kalau penamaan bulan di dalam Masehi karena memang lebih awal ya, sulit dipisahkan dengan paganisme, syirik, berhalaisme gitu. Misalnya bulan Januari itu dewa, Mei juga sama,
Kalau Agustus kaisar, tapi sama pengkultusan juga. Jadi nyaris setiap bulan di dalam perhitungan Masehi itu sulit dipisahkan dengan paganisme dan syirik. Itulah sebabnya dari sisi perayaan kita nggak boleh karena semuanya syirik tadi. Tapi kalau penggunaan adadas sinin atau adadal ayam atau iddatus syuhur, kita boleh memakainya. Memakai dalam arti penetapan kalender. Nah, berbeda dengan penetapan atau pemberian nama bulan-bulan Hijriah, Komariah itu. Berkenaan dengan kadang suhu mungkin, kadang kegiatan atau peristiwa tertentu yang menjadi penyebab nama bulan itu apa. Contoh, bulan ke-12 kalau Masehi kan Desember ya. Kalau Komariah atau Hijriah Zulhijjah. Kenapa disebut Zulhijjah? Pemilik para haji. Artinya bulan itu tanda kutip dimiliki oleh orang-orang yang menunaikan haji. Seolah-olah khususon haji, dan memang di situ bahwa selama bulan haji baru dibolehkan menunaikan haji, sebagaimana dalil ayat lain. Haji itu ashhurun ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Haji tidak boleh di bulan yang tidak ditentukan. Makanya kalau ada orang mengatakan kalau ingin hajinya bebas sekarang. Kok sekarang? Lah iya kan supaya kosong. Saya coba ke sana. Nanti bisa sendirian Pak, enak Pak. Di Mina sendirian. Ya iya memang bukan bulannya. Loh, ya itu contohnya Pak ya. Jadi ketika orang tidak mengerti, mengatakan kalau ingin hajinya tidak berdesak-desakan, sebaiknya sekarang aja. Nanti di Mina itu kosong. Kosong karena memang belum waktunya. Jadi pelaksanaan haji tidak boleh di luar ashhurun ma'lumat gitu. Tetapi harus bulan-bulan tertentu. Makanya tadi bulan 12 disebut Zulhijjah. Bulannya orang-orang yang menunaikan haji. Bulan ke-11 disebut Zulqa'dah. Orang lokal menyebutnya Hapit. Betul nggak Pak? Hapit ya. Orang lokal, ini bahasa lokal kita ya, Hapit gitu. Itu Zulqa'dah. Kenapa disebut Zulqa'dah? Karena memiliki ikatan. Maksudnya antara Zulhijjah dengan bulan sebelum Zulqa'dah, yaitu Syawal, itu punya ikatan. Syawal itu bulan ke-10. Syawal pun punya arti upgrade, naik gitu, upstairs. Dengan demikian Syawal itu filosofisnya setelah Ramadan sebulan kita diharapkan naik ruhul jihadnya untuk beramal gitu maksudnya. Nah, Syawal jadi 9-nya Ramadan, 10-nya Zulhijjah, 11-nya Zulqa'dah, 12-nya Zulhijjah, satunya lagi Muharram. Nah, kita lihat di sini, Pak. Jadi itu gambarannya ya. Jadi kalau di antara 12 itu ada khusus bulan haji, ashhurul ma'lumat, bulan-bulan yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk menunaikan haji. Namun selama bulan Zulhijjah bukan berarti semuanya untuk haji, enggak. Dari sekian puluh hari selama Zulhijjah, hanya 6 hari pelaksanaan haji yang intinya. Tarwiyah 8, Arafah 9, 10 Idul Adha atau Nahar 11, 12, 13 itu di Mina. Mina. Jadi ada 2 sebutan di dalam pelaksanaan haji, Pak ya. Ada Masy'aril Haram namanya.
Jadi ada kalau bulannya Ashhurul Haram, kalau tempatnya Masy'aril Haram. Masy'aril Haram itu antara lain Mina, Muzdalifah, Arafah. Mina, Muzdalifah, Arafah itu namanya Masy'aril Haram. Ya selama bulan antara 8, 9, 10, 11, 12 juga nguyek bahasa orangnya gitu, Pak. Nguyek aja di tempat itu. Sementara di Mekah itu hanya sa'i, tawaf sa'i, selesai pindah langsung ke Mina sana sejak 8. Nah itulah Zulhijjah. Kemudian contoh lain Ramadan tadi. Kenapa disebut Ramadan? Karena memang suasananya waktu itu panas. Bayangkan suhu panas disuruh saum. Itu kan sebuah perjuangan yang wow, ya haus, ya lapar, Masya Allah. Itulah ruhul jihadnya, Pak. Ya. Nah, kemudian tanggal 8-nya Sya'ban, tanggal 8, bulan 8-nya Sya'ban, bulan 7-nya ini Rajab. Sekarang kan Rajab, Pak. Nah, orang Jawa menyebutnya Recep, Pak ya, pakai P. Rajab jadi Recep gitu ya. Jadi Rajab sekarang Rajab, nanti beberapa hari lagi 20 hari ke atas baru muncul Sya'ban. Orang lokal menyebutnya Ruwah. Betul nggak, Pak? Ruwah ya. Sya'ban. Nah, di situ ya, Sya'ban. Jadi terkait dengan itu. Sekarang kita ambil di sini. Nah, fi kitabillah. Kemudian minha, di antara 12 bulan tadi kata Allah arba'atun hurum, ada 4 bulan yang hurum, yang mulia, terhormat. Jadi hurum, terhormat, mulia. Dengan demikian ketika di bulan-bulan mulia itu Allah menetapkan apa? La tazlimu fihinna anfusakum. Jangan terjadi kezaliman seseorang terhadap orang lain. Jadi bulan ini Rajab, jangan sampai terjadi kezaliman, entah pembunuhan, entah peperangan, entah penganiayaan seseorang atas orang lain, sebab berdosanya 2 kali lipat. Sebaliknya di bulan-bulan yang mulia itu mestinya kita maksimalkan untuk hal-hal yang baik, wa amilu sholihat dan seterusnya. Nah, persoalan hal-hal yang baik ini ya, kita tidak boleh menggunakan yang penting baik, enggak. Ada persoalan-persoalan paling tidak 2 kan, kalau ingin disebut amalan sholihan mutakabbalan gitu. Tidak sedikit orang yang mengatakan, tapi niat saya kan baik. Betul, niat baik saja tidak cukup. Ada yang disebut cara agar kita masuk kategori amalan sholihan mutakabbalan. Karena boleh jadi nanti ada masuk kategori amalan sholihan mardudan, amal soleh yang tertolak, bukan amal soleh yang diterima. Jadi niat harus, cara pun harus. Nah, kalau sudah bicara cara, kembali yang tadi ayatnya, fattabi'uni, ikutilah aku. Kita lihat nanti beberapa contoh ya. Baik, kembali ke sini. Jadi arba'atun hurum, zalikal dinul qayyim, itulah agama yang lurus, ketetapan agama Allah yang lurus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berkenaan dengan minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang hurum, mulia, atau tadi istilah lainnya ashhurul hurum. Rasulullah SAW menegaskan dalam Bukhari dan Muslim. Saya ambil intinya saja ya, tidak saya sebutkan nomornya ya, atau sumbernya. Qala Rasulullah SAW, salah ketik. Az-zamanu qad istadara ka hayati yauma khalaqas samawati wal ard. Zaman itu istadar gitu ya, senantiasa berputar keadaannya. Nah,
As-sanatu dalam setahun tadi adadas sinin bahasa surat 10 ayat 5 tadi ya. As-sanatu setahun itu isna asyara syahron, sama dengan yang tadi di atas. Isna asyara syahron. Setahun dalam bulan Qomariyah itu ada 12 bulan. Begitu pula matahari alias Masehi, Samsiah. Kemudian minha arba'atun hurum. Di antara 4 bulan itu, di antara 12 bulan itu ada arba'atun hurum, ya, sama dengan yang di atas. Pertanyaannya, apa saja bulan yang disebut arba'atun hurum? Rasulullah SAW menyebutnya salah satu 3 bulan mutawaliyat, 3 bulan berurutan. Mutawaliyat berurutan, bukan berselang, yakni Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram. Jadi 3 bulan berturut-turut dari 11 Zulqa'dah ke 12 Zulhijjah dan bulan ke-1 Muharram. Itu namanya bagian dari arba'atun hurum. Jadi bulan Muharram pun masuk kategori bulan yang mulia, terhormat, sebagaimana bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Kemudian wa Rajab dan Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Rajab itu terletak di antara Jumadi yang kedua. Dulu mungkin Bapak lebih mengenal Jumadil Akhir ya, betul nggak? Sekarang lebih dikenal Jumadis Tsani ya, Jumadi apa? Yang berarti bukan Pak Jumadi itu. Kan Jumadi nama orang sekarang dipakai ya. Jadi Jumadis Tsani sekarang alias Jumadi yang kedua. Dulu namanya Jumadil Akhir kalau nggak salah ya. Nah, Rajab itu bulan yang keempat dari yang arba'atun hurum. Terletak di mana? Antara Jumadis Tsani dan Sya'ban. Tadi Sya'ban itu bulan ke-8. Berarti Rajab bulan ke-7, bulan ke-6-nya Jumadis Tsani. Gitu Pak. Nanti bulan ke-5-nya Jumadi Awal. Terus ke bawah sampai ujungnya balik lagi Muharram ya. Nah, itu gambarannya Pak. Sya'ban bulan depan baru Sya'ban ya. Mungkin akhir Januari ini sudah mulai masuk ke Sya'ban. Itu berarti bulan awal mendekati Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang 4 tadi ya. Nah, kata Rajab artinya mengagungkan, sama dengan azoma. Jadi azoma mengagungkan, harrama memuliakan. Jadi tarjim pendapat para pakar bahasa, Rajab itu artinya azoma, mengagungkan, harrama memuliakan. Jadi haroma itu menghormati. Bahasa kita hormat itu bahasa Arab awalnya Pak. Tapi pernah nggak Pak Bapak mendengar ketika seorang komandan upacara mengatakan hurumat? Kurang. Hormat apa hurumat Pak? Hormat kan? Sebetulnya asalnya adalah al-hurumat. Jadi ketika komandan upacara kepada pemimpin upacara hormat, kerap, itu artinya muliakan dia gitu, hargai dia. Itu perintah. Tapi kan tidak pakai bahasa Arab. Hurumat. Itu bahasa Arab sebetulnya. Jadi menghormati itu sama dengan memuliakan, menghargai, menempatkan kedudukan seseorang sesuai dengan porsinya. Itulah hormat. Jadi azoma Rajab. Nah, jadi kalau dikatakan Rajaba fulanun, ia memuliakan dan mengagungkannya karena memang berhak untuk dimuliakan. Oke, kembali ke sini. Nah, saya kutip Imam Al-Qadhi Abu Ya'la
dalam tafsir Ibnul Qayyim ya, Zadul Masir, setidaknya 2 alasan mengapa Rajab itu disebut hurum, mulia. Satu, kenapa 4 bulan disebut hurum? Satu, karena dilarang berperang di dalamnya, sebagaimana 9 ayat 36 tadi, la tazlimun, jangan ada kezaliman seseorang terhadap orang lain. Kemudian yang kedua, dilarang melanggar larangan pada bulan ini. Yang lebih berat, larangan yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan yang menabrak aturan Allah. Itu intinya, ya. Itu mengapa disebut hurum, terhormat. Tidak lebih dari itu sebetulnya, ya. Kemudian Ibnu Hajar menyebut, nah, berkenaan dengan bagaimana memuliakan bulan yang 4 haram tadi atau hurum, arba'atul hurum, kita lihat tidak ada satupun hadis sahih yang kemudian pengkhususan gitu, Pak. Jadi yang dimaksud dengan tidak ada hadis sahih itu pengkhususannya. Pengkhususan harus begini, harus begitu selama bulan Rajab, itu yang bermasalah. Tapi kalau umumnya betul, Rajab itu arba'atun hurum, mulia, ya. Tetapi kalau pengkhususannya, jadi dalam bahasa hadis itu ada yang bersifat dalilnya umum, ada yang bersifat khusus takhusus gitu. Misalnya gini, secara umum berdoa itu diantara faktor yang menentukan terkabulnya adalah mengangkat tangan. Itu mayoritas ulama bilang begitu, ya. Dalilnya adalah dalam hadisul arba'in disebutkan Rasulullah SAW menuturkan ada orang yang menderita dalam perjalanan safar yang cukup panjang, melelahkan, perbekalan habis, lalu dia berdoa, ya muddu yadaihi ilas samai. Nah, ini kata-kata ya muddu yadaihi ilas sama, itulah dalilnya bahwa dia menengadahkan kedua tangannya ke langit. Berarti kan mengangkat. Itu dalil umumnya. Kenapa? Karena ada banyak riwayat lain di mana beliau tidak mengangkat tangan. Jadi kan seolah-olah tabrakan tuh. Di sini menerangkan hadisnya bahwa beliau menjelaskan dia mengangkat kedua tangannya sampai menuju ke langit gitu. Sementara beliau tidak mempraktekkan itu di semua tempat. Misalnya di beberapa beliau mengangkat tangan ketika Arafah misalnya. Oh, berarti di Arafah mengangkat tangan. Tapi di beberapa tempat lain beliau tidak mengangkat tangan. Dari situlah kemudian ulama berkesimpulan, oh, dalil umumnya berdoa itu mengangkat tangan. Tapi apakah semua di tempat mengangkat tangan? Tadi, tapi beberapa kali beliau tidak mengangkat tangan. Disitulah kemudian apa yang perlu kita pahami. Oh, sehingga kita bijak akan bijak. Tetapi kalau orang menggunakan dalil umum, mungkin saja. Tapi kembali lagi kepada kalau dalil khususnya memang tidak ada, kenapa sudah mengambil kenapa harus menggunakan itu kira-kira ya nanti kesimpulannya. Kembali Bapak Ibu yang dirahmati Allah ke persoalan ini. Jadi secara umum Rajab itu hurum, ya. Secara umum Rajab itu mulia, terhormat. Maka kembali ke pembahasan Abu Ya'la tadi. Nah, kemudian misalnya nanti kita lihat ya tentang harus puasa khusus, harus ada sholat khusus, harus ada peringatan perayaan khusus. Itu persoalannya. Kenapa? Balik lagi, adakah tradisi yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sahabat saat menghadapi Rajab gitu? Kita kan kadang-kadang begitu diagungkan, terutama ini 27 Rajab ini, gitu kan Pak?
Setahu saya ada yang sampai diagungkan sedemikian rupa. Bahkan di beberapa tempat khususan malam 27 Rajab itu harus nyanggu koneng. Kalau tidak, wah itu yang ditakutkan gulu namanya, berlebihan. Sementara Isra Mi'raj dengan dalil ini Isra Mi'raj tanggal 27. Sementara tentang kapan tanggal pelaksanaan atau terjadinya Isra Mi'raj masih jadi perdebatan di ulama dari sisi tanggalnya. Kalau Isra Mi'rajnya iya, betul. Tapi tanggal berapanya di antara bulan Rajab itu perdebatan. Loh, ini kan sudah dipasukan. Pokoknya Isra Mi'raj itu atau bulan Rajab itu paling utamanya tanggal 27. Nah, kalau sudah mengatakan begini, hati-hati. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu, balik lagi ke surat 17 ayat 36. La taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Kan bisa salah, Pak. Pokoknya mah jalan, nggak bisa, hati-hati. Kalau nggak percaya boleh dia dipakai kata-kata. Yang penting jalan. Ternyata contoh gini, sederhana aja contohnya ya. Seseorang terbiasa melewati itu sebetulnya, jalan itu, jalan besar. Terbiasa berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan. Tapi ketika satu hari dia melewati jalan itu, ada gang. Dia berpikir gang itu akan nembus semacam jalan pintas lah. Coba belok ke sini, siapa tahu toh nanti nyambungnya ke jalan sana. Dia tidak membaca gang buntu. Gang buntunya tidak dibaca, yang dia lihat hanya gangnya. Lantas ada orang di situ yang mengingatkan ibu-ibu, maaf bu, yang ini mah gangnya buntu, ujungnya walungan, sungai. Apa jawabannya? Baik, aku mah saya, gumadinya sok ya. Terus saya masuk ke gang. Ujungnya betul ditutup seng sungai, Pak. Pertanyaannya, mau lanjut, mau balik lagi? Lanjut, balik lagi, Pak. Kalau lanjut, jebur, cilaka, atau balik lagi, atau pakai zikirnya Maggie Z, terlanjur basah, ya sudah, gitu. Kalau orang itu berkedeweng, keras hati, pasti daripada malu balik lagi udah wela, ya silakan kalau mau binasa. Tapi kalau kita berakal sadar, oh iya ternyata benar ya, salah. Balik lagi, terima kasih bu, benar ternyata. Kendati pun mungkin dicemooh, cek aing ge, desa di bejaan. Ya enggak apa-apa, ikhlas saja di situ. Tapi kalau dia jujur, oh iya saya tidak tahu, ya jangan dilakukan. Itu contoh sederhananya, Pak ya. Jadi kalau kita ingin selamat, sudah terbuka saja hatinya gitu, insya Allah ya. Nah kembali ke sini Bapak Ibu ya. Jadi itu pandangan Ibnu Hajar. Begitu pula beberapa hal lain. Nanti kita lihat beberapa contohnya, ini gambarannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lanjutkan. Ibnul Qayyim menegaskan setiap hadis yang berkenaan dengan Rajab, entah itu puasa atau malam, sholat malam khusus pada tanggal misalnya 27, itu hadisnya palsu. Tapi memang diagung-agungkan tadi Pak, malam 27 Rajab gitu ya. Itu istimewa ya. Nah dalilnya kembali yang tadi ya, bahwa kalimat zalika dinul qayyim, nah ini nih yang mesti kita pegang, itulah ketetapan agama yang lurus. Kita harus masuk ke sini, zalika dinul qayyim, agama kita harus lurus benar gitu, sesuai dengan aturan yang ada. Nah langsung beberapa poin ke sini ya supaya jelas. Saya tambahkan, di tradisi jahiliyah ada namanya faro'a dan atirah. Faro'a dan atirah, dua istilah yang berkenaan dengan tradisi perayaan.
Ya, kata Imam Hasan Al-Basri, Atiro itu terjadi pada zaman jahiliyah. Mereka berpuasa pada bulan Rajab dan menyembelih hewan pada bulan itu. Jadi Atiro itu perayaan atau hari yang dianggap istimewa pada bulan Rajab dengan cara berpuasa dan menyembelih hewan. Itu jahiliyahnya, kata Imam Hasan Basri. Yang dapat begitu pula direkam atau diambil dari Sahih Bukhari dan Muslim. Al-Faro berkenaan dengan unta biasanya. Seperti biasa di dalam Quran sendiri banyak ya tradisi-tradisi jahiliyah terkait dengan unta. Misalnya ada sebutan di dalam surat Al-Maidah, kalau anak unta ini sudah melahirkan sekian puluh kali betina semua, maka sudah tidak boleh disembelih pamali. Itu kira-kira Pak. Padahal itu berkenaan dengan halalnya unta. Jadi menciptakan tradisi-tradisi yang oleh Qur'annya disalahkan sebetulnya. Tadi kan dikatakan ini mah nggak boleh disembelih, soalnya sudah 10 kali melahirkan. Ini sama Bapak Ibu dengan yang saya tahu ya, di Kudus dulu, nggak tahu sekarang. Di Kudus kalau kurban tidak boleh pakai sapi, nggak boleh. Ternyata itu kebijakan Sunan Kudus. Konon Sunan Kudus karena ingin menghargai orang-orang yang Hindu pada waktu itu masih ada. Jadi dalam rangka toleransi katanya, ya sudah kurbannya kerbau, jangan sapi. Pertanyaannya, apakah harus bertahan terus sampai hari ini? Wih, tapi kan pamali loh, ini Kanjeng Sunan yang ngomong. Bagi saya bisa berlebihan kan Pak. Sunan itu bukan kita melecehkan sunannya, tapi kata-kata beliau kan seperti ibarat fatwa ulama yang biasa saja. Sementara kata Quran sapi itu halal, kenapa dilarang? Nah, semacam begitu. Jadi kembali lagi ke persoalan ini ya. Nah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang pasti Nabi SAW dalam riwayat Abdullah bin Abbas, kana Nabi SAW yanha an syiamin rajabin kulli. Beliau melarang puasa full selama Rajab seolah-olah Ramadan. Tapi bahwa kita boleh saum seperti biasa Senin Kemis atau yang tengah bulan, Qiyamul Al-Bid, Yaumul Bid, Ayyamul Bid boleh. Tapi pengkhususan, nah itu kira-kira Pak, pengkhususan yang jadi masalah. Selama dalil khususnya tidak ada, ya jangan dipakai gitu. Kira-kira gitu ya. Tapi ya, kalau umum ada ambil. Tapi kalau yang khususnya tidak ada, hati-hati. Apa saja antara lain ini Pak poin-poinnya. 1, berkumpul tanggal 27 Rajab, berzikir, ibadah khusus, peringatan, terus mendirikan sholat malam Isra Mi'raj. Itu persoalan tuh. Karena ini kan sudah ibadah, berzikir. Tapi kalau zikirnya tiap malam kita lakukan, kebetulan malam itu ya nggak apa-apa. Ini khusus ini. Jadi kalau sudah masuk ke takhusus, persoalannya ada di situ. Ya. 2, mengkhususkan umroh seolah-olah seperti dengan mengkiaskannya Ramadan, bahwa kalau di bulan Ramadan orang yang umroh pada bulan Ramadan nilainya gitu kan Pak. Lalu disamakan tuh seorang Ramadan Rajab kita harus umroh nilainya khusus, nggak ada. Tapi bukan berarti tidak boleh umroh, bukan gitu. Boleh saja umroh, namun jangan diyakini, diniatkan bahwa ini bulan Rajab harus umroh istimewa. Itu persoalannya. Itu juga sama, pengkhususan nilai dan tata cara ketika Rajab dengan tertentu. Yang kedua. Yang ketiga, sholat raghaib namanya. Sholat 12 rakaat, 6 kali salam, khusus pada
malam tadi 27. Hadis ini palsu kata ulama. Kata Ibnul Qayyim juga, kata Al-Iraq juga sama. Kenapa? Ada orang yang dikenal pendusta. Gitu. Itu kajian ulama. Jadi tidak ada sholat khusus 27 Rajab. Bahwa kemudian kita sudah terbiasa sholat malam sebagaimana sehari-hari, ya bukan tidak boleh gitu. Tetapi meniatkan khusus pada malam itu begini, hati-hati, dicek dulu gimana gitu kira-kira. Itu yang ketiga. Yang keempat, sebelum ke sana. Nah, Imam Nawawi sesat dan bodohlah katanya orang yang sholat raghaib khusus pada malam Jumat di bulan Rajab, baik sendirian maupun berjamaah, dengan alasan ini kan ada anjurannya dan seterusnya, ya itu. Sementara ada di dalam Sahih Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu an menyebutnya la tukhsu lailatal jumu'ah biqiyam. Tidak boleh mengkhususkan sholat pada malam Jumat sebagaimana tidak boleh mengkhususkan puasa pada malam Jumat, pada hari Jumat. Tapi bukan berarti kemudian kebetulan pas ayyamul bidnya Jumat, yang itu nggak ada masalah, dalilnya jelas. Yang dimaksud adalah tukhsu, pengkhususan, penetapan ini khusus loh malam Jumat. Ini malam Jumat, ini bulan Rajab lagi. Itu persoalannya, Pak. Jadi poin-poin tadi ya menjadi penting sekali untuk kita perhatikan. Kemudian yang keempat, bisa juga termasuk dilarang juga puasa pada hari Jumat dan qiyamul lail pada malam harinya di bulan Rajab. Ini bulan Rajab loh, istimewa. Itu sama. Sekali lagi ya, pengkhususan yang tidak ada sebaiknya tidak. Tapi kalau kembali ke awal, kalau arba'atul hurum antara lain bulan Rajab, ya. Jadi barangkali yang lebih aman adalah kita tingkatkan saja amaliyahnya pada bulan ini, pada saat yang sama kita tutupi semua peluang untuk berbuat dosa. Itu aja. Kita tingkatkan amaliyahnya. Meskipun tadi ya tidak ada pengkhususan bahwa harus 10 hari berpuasa selama awal-awal Rajab, itu yang tidak ada. Bahwa kemudian saumnya normal sebagaimana biasa, entah Daud, entah Senin Kemis, entah Ayyamul Bid, ya sudah jalani. Gitu. Itu namanya dalil umumnya untuk beramal solehnya. Kalau pengkhususannya itu yang bermasalah. Bahkan sedemikian jelasnya ada riwayat di mana Umar bin Khattab radhiyallahu an sampai disuruh seseorang yang sedang puasa, buka. Kenapa? Kamu ngapain? Saya saum apa? Saum Rajab khusus. Buka. Disuruh buka, Pak. Kalau pengkhususan tadi, bayangin Umar bin Khattab sampai setegas itu. Mungkin kalau kita ambek tuh Pak digitukan. Buka. Oleh pimpinan langsung, oleh khalifah. Enggak ada. Udah buka. Enggak ada itu. Seolah-olah zalim. Enggak, justru mengingatkan orang yang zalim gitu. Bukan menzalimi orang lain, tidak. Justru beliau mengingatkan salah itu. Jangan dibiarkan. Kita ada dalil umum kan hadisnya. Tolonglah orang yang zalim dan yang dizalimi. Pasti kita bingung. Masa orang membantu orang yang zalim? Makanya tanya, ya Rasulullah, apa yang disebut dengan membantu orang yang zalim? Kamu hentikan kezalimannya. Oh iya, maksudnya. Jadi ketika seseorang tadi berbuat zalim pada dirinya, kita nggak boleh mendiamkan. Sekalipun kok apalagi kakak atau adik sendiri. Maaf sedikit melebar Pak ya. Seseorang bertanya kepada saya terkait dengan waris ini. Posisi beliau ini nomor 2, adik ya. Nomor 2, di bawahnya ada adiknya perempuan, di atasnya ada kakaknya perempuan.
Bertiga ini diwarisi perusahaan, ada developer, ada travel haji, ya. Bapaknya sudah meninggal, asetnya kurang lebih 100 lebih lah ya, asetnya 100 miliar lebih gitu. Nah, persoalannya adalah kakaknya ini punya anak hanya perempuan 2. Kakaknya ini termasuk gaya hidup yang luar biasa. Sebagaimana suaminya, dia sering mengambil uang dari perusahaan itu, pokoknya mismanagement, kacau. Dia sudah mengambil lebih dari 10 miliar untuk kepentingan pribadi, dan diketahui oleh ibunya, tapi dibiarkan saja. Sementara yang laki-laki ini belum pernah mengambil hak waris dari milik ayahnya itu. Nah, tapi dia bingung. Anda tahu? Iya. Saya bilang, Pak, jangan dibiarkan. Kakak Anda itu melakukan kesalahan, tapi dia nggak enak. Sok disalahkan wae ku ibu. Kamu ini anak durhaka. Gitu, Pak. Jadi bingung dia. Jadi gimana? Enggak, Pak. Ibu yang salah. Karena selalu membela kakaknya itu. Sudah tahu salah mengambil uang perusahaannya sekian puluh miliar, tapi tetap aja dibela bahwa itu nggak salah. Masya Allah, sampai hari ini belum tuntas, Pak. Sudah 3 kali pertemuan. Nah, saya bilang ke laki-laki ini, Pak, ini tetap, Pak, perjuangkan, ingatkan terus mereka bahwa tindakan itu salah. Apalagi ayahnya yang meninggal itu punya utang 10 miliar juga ternyata. Jadi sampai hari ini belum lunas sejak 2006. Utangnya belum dibereskan, tapi harta waris selalu diperebutkan. Ini persoalannya, Pak. Nah, kembali lagi, jadi tindakan yang dilakukan oleh Fulan tadi yang perempuan itu adalah salah. Lebih kacau lagi, ada informasi yang cerita begini, Pak. Kakaknya ini ngerti ternyata bahwa andai kata dia meninggal karena dia tidak punya anak laki-laki, maka dia berpikir nanti hartanya jatuh pada adiknya. Itu kan, Pak? Betul nggak? Iya kan? Kan dia punya anak perempuan saja, tidak punya anak laki-laki. Dia ngerti, kalau saya punya harta sekian miliar, kalau saya hari ini meninggal, sementara saya hanya memiliki 2 anak perempuan, maka pasti adiknya yang laki-laki bagi dia berkesempatan. Nah, karena mikir dia tahu begitu, lebih baik beakeun ayeuna. Gitu. Wah, ini sudah kacau cara berpikirnya. Padahal adik sendiri loh, Pak, itu. Adik sendiri kan mestinya normal saja. Apa ada kasih sayang di situ ya. Tapi begitulah faktanya yang terjadi di antara mereka. Sehingga sampai hari ini belum selesai. Kembali ke sini Bapak-bapak. Jadi apa yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada orang tadi untuk mengingatkan bahwa kamu keliru. Ayo buka. Tidak ada saum khusus untuk Rajab. Bahwa Anda saumnya Senin Kamis, oke. Ini enggak khususon. Ya, itu persoalannya. Jadi keringkasnya, berpuasa penuh di bulan Rajab itu terlarang jika dikhususkan selama bulan itu, atau jika diyakini Nabi juga melakukan itu. Kalau dia yakin Nabi melakukan itu, mana riwayatnya? Kalau nggak ada, jangan mengada-ada gitu. Atau dianggap memiliki keutamaan pahala yang lebih daripada puasa di bulan lain. Hati-hati juga, sebab tidak ada seistimewa Ramadan. Kecuali Sa'ban, itu pun sama posisinya ya. Termasuk yang terakhir Bapak Ibu, mungkin ini juga terkenal nih doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan, gitu ya. Ternyata kalimat ini pun kalau saya temukan riwayatnya banyak, tetapi disebut dhaifun, lemah sanadnya ya. Ini sumbernya nih Pak. Sumber-sumber kitab yang memuat atau mengambil doa tadi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, iza dakhala Rajab, apabila masuk bulan Rajab, kata riwayat itu,
beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dalam riwayat lain fi Ramadan. Nah, jadi ada dua riwayat ya. Ada yang balighna Ramadan, ada yang balighna fi Ramadan. Itu ada Al-Musnad, ada Al-Bazzar, ada Ibnu yang lain, Tobroni dan seterusnya. Tetapi riwayat ini lemah, dhaif. Kenapa lemahnya? Di mana? Sanadnya ya. Itu para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, berkenaan dengan bulan sekarang yang sudah memasuki Rajab sejak beberapa hari yang lalu ya. Paling tidak dengan Rajab, sekali lagi, Arba'atul Hurum, bulan mulia, maka kita tingkatkan saja ibadah secara umum, menapaki jalan ruhani. Mungkin 5 waktu kita jaga, tidak tertinggal takbir pertama misalnya, terus berjamaah gitu ya. Ditambah rawatib tidak tertinggal kalau bisa, ditambah qiyamul lail mungkin, ditambah tilawah Quran atau wirid-wirid kalimat pendek, entah la ilaha illallah boleh berulang-ulang di waktu tertentu sendirian, atau istighfar, atau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim sebagaimana riwayat Muslim, entah pagi. Itu saja kita memanage waktu sedemikian rupa dari sisi itu, tanpa atau saumnya tadi sunnahnya gitu. Tetapi tidak ada pengkhususan. Itu barangkali ya yang insyaallah mudah-mudahan bisa menjadi sumber keselamatan. Barangkali ada yang didiskusikan, enggak? Ya. Mangga, Pak. Ya. Kenapa? Silakan. Kenapanya? Punten. Nu senior kayak lah. Bulan depan kan bulan Sya'ban. Kita melihat di beberapa mungkin tradisi atau daerah di bulan Sya'ban itu, misalnya di Jakarta ada Nyekar, di Sunda mungkin Munggahan gitu ya. Kemudian di Jawa ada Nyadran. Nah, ini tradisi ini apakah ada semacam dalilnya atau acuannya gitu, Ustaz? Itu aja, terima kasih. Ya. Secara umum sepertinya Pak, pengambilan kebiasaan itu mengacu pada hadis-hadis bahwa Sya'ban itu begini, lalu tanda kutip ya, ada semacam rekayasa. Oh, berarti kalau begini juga boleh. Nah, itu yang perlu hati-hati. Sebutan-sebutan ada yang benar, ada yang tidak. Contoh, kalau dalam bahasa Sunda munggahan, sekedar untuk makan-makan nggak apa-apa. Mungkin ketemuan. Sebab kalau sebulan lagi kan susah kan makan barengnya, pagi-pagi, siang-siang. Udahlah kita makan dulu bareng, dimungkinkan, itu mubah hukumnya Pak. Tetapi kalau konteksnya begini, siraman, besok itu Ramadan, sekarang kita harus siraman, mandi khusus, itu yang tidak ada. Ada mandi khusus Pak, di sebagian orang mandi khusus. Mungkin di tempat lain namanya ngabumbang. Tahu ngabumbang Pak? Apa ya? Apa namanya? Pokoknya ngabumbang itu berendam. Berendam di sungai tertentu atau di tempat tertentu, bahkan di beberapa tempat disebutnya harus berendam di 7 sumur. Nah, itu persoalan Pak. Itu persoalan ya. Itu kalau yang dimaksud adalah mandi wajib karena Anda haid, nggak ada masalah itu. Ini enggak, ini besok tuh Ramadan, jadi kita harus bersih-bersih dulu. Itu yang tidak ada sama ya. Begitu pula kita nadran alias ziarah, bukan dilarang ziarahnya. Secara umum ziarah kan dianjurkan. Yang jadi masalah adalah pengkhususan ziarahnya gitu.
Jadi pengkhususannya itu, kenapa seorang, kan besok Ramadan tuh harus sekarang nyekar dulu, itu yang tidak ada pengkhususan. Jadi kalau maksudnya, kalaupun kita tidak nyekar nggak ada masalah, nggak dosa, udah selesai normal begitu kira-kira Pak. Itu secara umum begitu gambarannya. Mengapa Pak? Terima kasih Pak Ustaz. Sedikit saja mengenai tadi disebut-sebut dengan wirid atau Zikir. atau berdoa atau zikir, di mana di dalam hubungan ini harus ada dasar hukumnya. Tetapi dalam masyarakat itu seperti tadi dikatakan oleh Pak Supanya, itu banyak hal-hal yang tidak disebutkan tapi dilakukan, seperti misalnya datang ke kuburan, Ya. hadiran tadi, itu kan tidak ada aturannya. Yang juga tadi dalam wirid tadi disebutkan la ilaha illallah secara diam-diam, terus secara inisiatif sendiri. Ini hubungannya dengan kalau sambil berjalan itu pakai boleh wirid juga, karena itu bulannya bagus juga itu berwirid. Berzikir. Misalnya berjalan 10.000 langkah. Ya. Pertama, kemudian yang lainnya dalam konteks yang sudah masalah konvensional itu seperti misalnya tidak ada larangannya, tidak dilarang untuk mauludan. Jadi dalam konteks Ya, peringatan Pak ya. peringatan itu kan positif, baik sekali, walaupun barangkali didasarkan kepada dalam memuliakan dan memberikan motivasi. Terima kasih. Baik. Poin pertama tentang zikirnya. Kalau kita lihat Quran, ada beberapa kan penggunaan kata yazkurunallah qiyaman wa qu'udan. Mereka mengingat Allah berdiri, duduk, berbaring. Ungkapan itu bisa menjadi sumber referensi bahwa zikir itu bebas. Dalam kondisi berbaring, duduk, berjalan, dan seterusnya. Tetapi ada penegasan-penegasan khusus. Betapapun, dimanapun boleh, tetapi ada pengkhususan. Misalnya larangannya, ketika di toilet sedang duduk, dalam tanda kutip, maksudnya cingogo gitu Pak. Apakah kita alhamdulillah rabbil alamin ya Allah, itu nggak boleh. Kenapa? Lu kan kalimatnya bagus, alhamdulillah, tidak salah alhamdulillahnya. Tapi karena mungkin sedang sakit perut, susah keluar, tiba-tiba keluar plok, alhamdulillah rabbil alamin ya Allah, itu diucapkan Pak. Apakah layak? Ya enggak lah gitu. Jadi, tapi kan bagus. Sekali lagi, bukan sekedar baiknya. Jadi ada penegasan-penegasan khusus yang tetap menjunjung tinggi kemuliaan. Bukan, tapi kan baik. Jangan sekedar mengatakan, tapi kan baik gitu. Baik saja, niat saja tidak cukup. Ada tetap cara. Tetapi ketika kita berjalan olahraga, zikirnya refleks, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu nggak apa-apa, dibolehkan mau apapun sambil berjalan. Tapi itu juga tidak perlu ekspresif, bawa tasbih kemana-mana gitu. Apa? Ya oke lah, kan ada apa kadang-kadang, oh yo tasbih kemana-mana. Apa yang begitu? Bagi saya, uzkurullah zikran kasiran. Ingatlah Allah sebanyak yang kamu sanggup. Bilangan disebut itu hanya berkaitan dengan ba'da sholat. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar gitu kan.
salasuna wasalasa gitu ya, 33. Cuman itu. Selain itu uzkurullah semampumu. Jadi sambil berjalan berolahraga, mungkin hatinya mengucapkan la ilaha illallah atau apa, dibolehkan. Itu poin pertama. Yang kedua, mengenai persoalannya adalah peringatannya, Pak. Perayaan yang kadang-kadang menghamburkan sesuatu yang lain. Tetapi dalam konteks pembelajarannya, apakah kemudian harus bulan itu saja, yang lainnya tidak, itu persoalannya. Tapi kalau dikatakan, tapi kan baik, bukan, tidak dipungkiri bahwa di dalamnya ada nilai kebaikan. Tapi tetap, pertama contohnya, kedua aspek tradisi yang disebutkan itu nggak ada, jadi buat apa? Tapi bahwa nanti di bulan lain coba kita pelajari, dijelaskan, itu bagus. Begitu barangkali. Mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai bulan haram, bagaimana tadi Ustaz bahas, ada 4 bulan, yaitu Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Ya. Keempat bulan ini dianggap sebagai bulan suci yang spiritual tinggi. Kemudian umat Islam dianjurkan untuk meningkatkan ibadah. Pertanyaannya, ada 1 bulan istimewa juga, Ramadan. bulan Ramadan, yang kita sebut sebagai bulan juga. Yang pertanyaan, kenapa bulan Ramadan itu tidak termasuk al-hurum? Al-hurum itu hanya 4 yang tadi. Iya. Kenapa Ramadan, padahal itu bulan suci juga yang dianjurkan untuk meningkatkan ibadah. Iya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal, Pak. Pertama, Arba'atul Hurum jauh lebih awal penetapannya, karena itu tradisi orang-orang jahiliyah yang kemudian berkenaan dengan larangan-larangan, khususnya 4 bulan tadi di tradisi awal, tetapi karena punya nilai diambil, dikukuhkan dengan ayat yang tadi ya, menjadi Arba'atul Hurum. Yang kedua, bulan Ramadan jauh lebih tinggi daripada yang 4 tadi. Sebab utamanya kenapa Ramadan jauh lebih tinggi, betapapun disebut hurum ya, tapi Ramadan ada banyak keunikan, termasuk yang penyebab utamanya adalah Quran. Turunnya Al-Quran pertama kali Ramadan. Nah, sebab utama itulah bahwa Ramadan tidak dimasukkan ke dalam 4, sebab khususon pada 4 tadi larangan perang. Salah satunya larangan melakukan tindakan tadi ya, tadzlimun, berbuat aniaya atau perang. Sementara di bulan Ramadan peperangan itu menjadi sesuatu yang memang tidak boleh, tapi pada saat kita diperangi bukan tidak boleh ikut memerangi. Jadi ada hubungan dengan persoalan kebiasaan, tetapi ada sisi-sisi lain yang unik juga sebetulnya, Pak, mengenai kenapa alasan Ramadan tidak masuk. Tapi yang terpenting adalah tadi bahwa Ramadan jauh lebih istimewa daripada yang 4 tadi. Kalau dikatakan kenapa tidak masuk, sebab Ramadan ada sisi lain yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang 4 itu. Itu keistimewaannya, Pak. Quran paling utama, Quran paling utama. Ya, Bang Pak. Terima kasih. Ada hubungannya dengan pertanyaan pertama tadi, kaitannya dengan ini, saya dapat undangan dari organisasi pensiunan Telkom. Memang unik kegiatan rutin, ada namanya iman, budaya, dan olahraga. Temanya adalah pengajian dan silaturahmi.
Tapi di dalam pengajian itu tema yang akan disampaikan oleh Ustadz adalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW untuk kemaslahatan umat. Dan ini acaranya di hari Ahad tanggal 12. Nah, kalau kegiatan seperti ini, silaturahmi dan pengajian, temanya seperti itu masuk ke mengkhususkan tidak tentang Isra Mi'raj ini? Pertanyaan pertama itu. Yang kedua, ditanya tadi dengan zikir. Selain zikir yang sudah ditentukan jumlah dan waktunya, kita boleh berzikir mengingat Allah apa saja. Tapi adakah prioritasnya Ustaz? Misalnya, apakah lebih baik pada saat tertentu, misalnya tidak ditentukan itu, zikir kita adalah la ilaha illallah, atau istighfar, astagfirullah, atau sholawat misalnya Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ada beberapa kaitan juga. Kalau kita bicara la ilaha illallah, barang siapa yang di akhir hayatnya membaca dakhalal jannah. Satu. Yang kedua, ada orang-orang yang selalu dikabulkan doanya karena dia selalu beristighfar, baik memulai suatu aktivitas maupun menutupnya juga istighfar. Tapi kemarin kami sampaikan juga dari Ustadz Adi Hidayat bahwa istighfar itu tidak langsung dengan Allah. Tapi ada yang lebih bagus lagi, karena apa? Belum tentu istighfar kita diterima oleh Allah. Lebih bagus adalah sholawat dibanding istighfar. Bagaimana memilih prioritas zikir dalam kondisi yang tidak ditentukan waktu dan jumlah? Baik. Terima kasih. Pertama, karena secara umum aktivitas itu kan rutin tadi Pak ya. Rutin berarti kan setiap bulan. Nah, ketika mengambil tema qadarullah bulan ini adalah Rajab, lalu mengambil tema itu, pertanyaannya, mungkinkah bisa dipisahkan dengan persoalan Rajab Isra Mi'raj? Agak sulit Pak. Jadi khawatir bahwa itu ada kesan aspek perayaannya juga. Ada aspek perayaannya yang dikaitkan dengan Isra Mi'rajnya, seolah-olah bahwa ini bulan khusus harus kita peringati khusus. Mungkin akan menjadi lain ketika tidak dilaksanakan pada bulan Rajab tapi di bulan lain, lalu dengan tema nilai sain di balik Isra Mi'raj, itu beda. Kalau ini pengkhususannya ke Isra Mi'rajnya yang dikaitkan dengan bulan ini lalu diambil nilainya, khawatir kesan dari sisi peringatan perayaannya tidak hilang. Itulah yang jadi masalah bagi saya ya. Itu yang pertama. Sehingga ketika kita ikut melakukannya khawatir juga bahwa ini berarti menyetujui sesuatu yang tidak ada. Baik, yang kedua berkenaan dengan zikir. Kalau mana yang utama? Saya mengambil sebuah hadis bahwa afdalu a'mal, level tertinggi itu la ilaha illallah. Selain dalil tadi la ilaha illallah berkenaan dengan kalimat terakhir ya. Itu dari sisi penguatan tauhid, la ilaha illallah. Jadi dikokohkan. Bukan berarti kemudian menganggap zikir lain tidak penting ya. Namun kalau merujuk pada hadis tadi, dari sisi penguatan akidah tauhid itu la ilaha illallah tetap nomor satu. Lantas istighfar bagaimana? Istighfar itu berkenaan dengan penghapusan dosa yang mungkin kita lakukan. Jadi betapapun kita la ilaha illallah sudah terbiasa, bukan berarti kita tidak mungkin berdosa kan? Maka boleh kita dalam kesempatan yang lain kita istighfarnya. Tujuannya adalah menghapus kesalahan-kesalahan mungkin dalam pikiran, dalam hati saat sudah mengucapkan la ilaha illallah. Sekali lagi, pada saat kita mengucapkan atau berzikir la ilaha illallah, boleh jadi ada titik-titik kesalahan, entah niat, entah cara, entah apa yang kita tidak sadari.
Nah, cara untuk menghilangkannya astagfirullahnya atau istighfarnya. Di sisi lain, kita boleh mengucapkan sholawat itu, sebagaimana tentu sholawat yang sebaiknya, kalau masalah bicara sholawat, sebaiknya utamakan yang jelas kalimatnya dari Rasul, yang lazim disebut sholawat Ibrahimiyah. Itu kan jelas tuh, udah itu saja, itu juga luar biasa istimewa ya. Nah, sholawat itu kan maknanya 3 ya. Kalau sholawat diberikan oleh Allah, maka maknanya Allah memberi beliau rahmat, keselamatan dan seterusnya kepada beliau, kepada Rasul. Kalau sholawat diucapkan oleh malaikat, sebagaimana Al-Ahzab itu innallaha yusallu dan seterusnya. Kalau sholawat itu diucapkan oleh malaikat, maka itu artinya malaikat memohonkan ampun kepada Allah untuk beliau, atau malaikat memohonkan rahmat kepada Allah untuk beliau. Kalau kita sebagai muslim umat bersolawat kepada beliau, sama kedudukannya seperti malaikat, yakni memohonkan ampun kepada Allah untuk beliau, memohonkan rahmat kepada Allah untuk beliau. Nanti feedbacknya kembali ke kita, kalau kita yang bersolawat tadi. Jadi pengertian sholawat itu bukan meminta ampun kepada Rasul gitu, atau bukan memohon sesuatu kepada beliau. Makanya kalimatnya kan Allahumma, itu menggambarkan ya Allah, berarti kita menuju Allah. Sholli ala, nah shollinya itu ya Allah, berilah sholawat, sejahterakanlah, rahmatilah ala, itu kalimatnya menunjukkan kepada beliau. Jadi sholawatnya sama, tetapi kalau Allah berbentuk apa, kalau malaikat bentuk bolanya apa, kalau kita juga apa. Nah, feedback dari sholawat itu insya Allah baik lagi ke kita yang tadi. Jadi dari begitu banyak zikir pendek-pendek, sebaiknya kita memahami konteksnya dan maknanya, sehingga bukan berarti kemudian berdosa, enggak. Cuman mungkin bahasa yang paling tepat itu semacam kepantasan, Pak. Kesesuaian. Semacam kita pakai baju. Apa mungkin? Apa emang nggak boleh pakai baju keundangan, pakai olahraga? Boleh nggak, Pak? Boleh. Tapi pertanyaannya adalah pantas nggak? Semacam begitu. Jadi zikir pun kepantasan yang diutamakan. Tadi la ilaha illallah, penekanan pada tauhid, pengokohan tauhid. Istighfar berkenaan dengan kekhilafan kita, kekeliruan kita. Sholawat berkaitan dengan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Misalnya contoh lain, hauqalah, la haula wala quwata illa billah, berkaitan dengan ketidakberdayaan kita menghadapi sesuatu. Begitu pula subhanallah, tasbih berkenaan dengan keagungan Allah yang kekuasaannya tak mungkin disamai oleh siapapun, begitu kira-kira gambarannya. Begitu barangkali, Pak. Jadi pertanyaan yang pertama tadi, untuk undangan tadi dikhawatirkan ada unsur penekanannya betul, agak sulit dilepaskan. Kalau boleh disimpulkan berarti sebaiknya tidak dihadiri undangan seperti kalau saya berpandangan begitu, karena pasti asumsinya ke sana. ya. Satu itu. Terus yang kedua, pada saat kondisi di mana kita punya waktu tertentu, secara umum tidak ada batasan yang dilarang. Betul. Apakah tadi lebih baik spesifik untuk satu zikir, atau semua zikir itu dilakukan dengan frekuensi atau volume yang sebaiknya dilakukan, Pak. Iya. Kenapa? Beda target. La ilaha illallah pada aspek penguatan tauhid, istighfar pada aspek penghapusan jejak masa lalu yang keliru, salah, khilaf gitu ya. Sholawat pada aspek kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Jadi tetap bagi saya semua itu bisa kita lakukan, hanya masalah frekuensinya
ya manajemen waktu barangkali gitu. Contoh seperti Pak Herman tadi kan suka jalan kaki jauh. Iya, boleh bersolawat di situ, boleh ganti. Jalan kaki jauh itu, apakah lebih bagus misalnya la ilaha illallah setiap langkahnya? Boleh la ilaha illallah itu. Kadang sekian waktu la ilaha illallah, sekian waktu istighfar, sekian waktu sholawat misalnya. Mungkin dalam kondisi itu lebih khusus ke tauhid, enak. Kecuali sifatnya hal-hal kasuistis misalnya terkait dengan ada sesuatu yang membuat kita lupa, astagfirullah, begitu itu refleks saja. Tapi penekanan lebih bagus ke tauhid tadi. Soalnya itu juga kami lakukan Ustaz pada saat saya goes, saya nanjak, yang saya baca la haula wala quwwata. Boleh tadi Pak, betul kan? Betul memang. Ada hadisnya kan begitu, ketika sedang tidak kuat, la haula wala quwwata illa billah gitu. Mengapa? Baik amal soleh maupun amal salah itu pahalanya akan dilipat gandakan. Apa itu dalilnya ada Ustaz? Secara umum nggak ada Pak. Tapi penekanannya kembali ke yang tadi dengan kata hurumnya itu, maka diminta kita menjaga saja. Secara penegasan dalilnya saya belum menemukan secara khususnya ya. Tetapi intinya karena ini bulan hurum mulia, sebisa mungkin kita menahan untuk tidak melakukan sesuatu yang salah. Bahwa kemudian terjadi juga itu persoalan lain, tinggal istighfar barangkali ya. Tapi sebisa mungkin kita mencoba tidak sampai terjebak gitu. Malah sebaliknya, kita giatkan di bulan-bulan itu untuk meraih kemuliaannya tadi. Gitu seumumnya ya. Baik, itu para Bapak. Ya, sama Bapak. Mengenai zikir dengan kata tauhid la ilaha illallah. Ya. Apakah apabila disambungkan dengan Oh boleh Pak. Boleh. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, boleh. Mengapa tidak? Bukan pengagungan yang salah. Bukan. Itu kan deklarasi kita, Pak. Penguatan syahadat namanya. Syahadat ada dua, syahadat tauhid, syahadat rasul. Dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti kita mengukuhkan semakin kuat kecintaan kepada keduanya, Allah dan Rasul. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, insyaallah kita lanjutkan kembali. Jadi mohon maaf tadi ya, pulang untuk hari ini semacam pengkhususan karena berkenaan dengan tema yang penting juga sebetulnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.